Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kusumani Tias, nomor absen 27 dari kelompok 7. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang jual beli istisna menurut fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000. Sebelum saya menyampaikan tentang jual beli istisna, alangkah baiknya saya sampaikan pengertian istisna terlebih dahulu. Apa itu istisna? Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasnik dan penjual atau sahnik. Nah, saya akan memasuki tentang jual beli istisna menurut fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000. Memutuskan yang pertama ada ketentuan tentang pembayaran, di mana yang nomor 1, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, ada pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Nah, menurut BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menyatakan bahwa pembiayaan istisna tentang ketentuan pembayarannya, yang pertama itu alat pembayaran berupa mata uang. Kemudian, spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang ketiga, pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian utang. Kemudian, mekanisme pembayaran istisna disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad. Yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Yang ketiga, pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Dan yang terakhir, kombinasi dari cara pembayaran tersebut. Sedangkan menurut Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan istisna itu yang pertama dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing. Khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Kemudian yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang ketiga, pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. Kemudian mekanisme pembayaran istisna disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian. Yang kedua, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Yang ketiga, pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Yang keempat, kombinasi dari cara pembayaran di atas. Nah, untuk yang kedua itu ketentuan tentang barang menurut Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3, penyerahannya dilakukan kemudian. 4, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Menurut BPRS, tentang ketentuan barang, yang pertama, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Kedua, jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Ketiga, BPRS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan. 4, BPRS tidak harus memberikan diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang rendah, kecuali terdapat kesepakatan. Yang terakhir, dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya,
Sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk membatalkan akad dan meminta pengembalian dana, menunggu penyerahan barang tersedia, atau meminta kepada BPRS untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya yang sama dengan barang pesanan semula. Sedangkan menurut Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, ketentuan barangnya itu ternyata sama dengan BPRS. Yaitu yang pertama, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum. Kemudian jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab. Kemudian bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang tinggi. Terus bank tidak harus memberikan diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas rendah. Nah, apabila sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk membatalkan akad, terus menunggu penyerahan barang tersedia, atau meminta kepada bank untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 6 tahun 2000 memutuskan ketiga ketentuan lain, yaitu yang pertama, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Yang kedua, semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Dan yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.